Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Wahyudi, NPM 2017 13001, ingin mempresentasikan tema yang berjudul sumber dan norma hukum. Sumber hukum itu dalam pengertiannya adalah berupa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya itu keputusan itu haruslah dari penguasa yang berwenang. Untuk itu sumber hukum dalam arti sebagai asalnya hukum membawa kepada suatu penyelidikan tentang wewenang untuk menyelidiki apakah suatu keputusan berasal dari penguasa yang berwenang atau tidak. Keputusan penguasa yang berwenang dapat berupa peraturan, dapat pula berupa ketetapan. Sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat dikemukakannya peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian ini nih membawa hukum dalam penyelidikan tentang macam-macam jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari peraturan dan ketetapan. Apakah sumber hukum tersebut undang-undang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, atau doktrin? Apakah peraturan-peraturan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945, ketetapan MPR, UU, atau peraturan pemerintah, Kepres, dan peraturan menteri? Ya, selain itu, pengertian sumber hukum dalam pengertiannya sebagai hal-hal yang dapat atau seyogianya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Misalnya keyakinan akan hukumnya, rasa keadilan, perasaan akan hukumnya entah dari penguasa atau rakyatnya, dan juga teori-teori, pendapat-pendapat, dan ajaran-ajaran dari ilmu pengetahuan hukum. Lalu bagi ahli sejarah yang menjadi sumber hukum itu yang pertama undang-undang serta sistem hukum yang tertulis dari suatu masa, misalnya abad ke-18 gitu. Yang kedua dokumen-dokumen, surat-surat, dan keterangan lain dari masa itu yang memungkinkan untuk mengetahui hukum yang berlaku pada zaman itu. Lalu bagi ahli filsafat yang menjadi sumber hukum adalah yang pertama itu ya apakah ukuran yang harus dipakai untuk menentukan sesuatu secara adil, sebab bukankah menciptakan keadilan merupakan tujuan terakhir gitu dari semua orang yang berusaha membuat hukum. Yang kedua ya apa sebab orang menaati hukum gitu loh. Lalu kemudian bagi ahli sosiologi dan antropologi budaya yang menjadi sumber hukum adalah masyarakat dengan segala lembaga sosial yang ada di dalamnya. Apa yang dirasakan sebagai hukum oleh masyarakat dan karenanya diberikan sanksi bagi yang melanggarnya oleh penguasa masyarakat. Sedangkan bagi ahli ekonomi yang menjadi sumber hukum adalah apa yang tampak di lapangan ekonomi. Misalnya, sebelum pemerintah membuat peraturan yang bertujuan membatasi persaingan di lapangan perdagangan, maka ahli ekonomi harus mengetahui secara pasti hal-hal yang berhubungan dengan persaingan di lapangan perdagangan itu. Selanjutnya bagi ahli agama yang menjadi sumber hukum adalah kitab suci serta dasar-dasar agamanya. Lalu bagi ahli hukum yang menjadi sumber hukum adalah perasaan hukum yang telah tertuang dalam suatu bentuk yang menyebabkan berlaku dan ditaati orang. Lalu ada juga sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial. Sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Yang pertama itu merupakan sumber-sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Ada yang kedua, merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum gitu. Apabila kita melihatnya secara demikian, maka yang kita jadikan tolak ukur itu ya keabsahan secara hukum dari substansi yang dihasilkan oleh sumber hukum adalah ipso jure, yang dengan sendirinya
yang dengan sendirinya sah, sedangkan yang lain tidak, dan dengan demikian hanya bisa disebut sebagai sumber-sumber kesejahteraan saja. Sebagainya hanya bisa disebut sebagai kesejahteraan saja, itu yang sebelumnya tadi saya jelaskan. Lalu sumber sosial ini dapat disebut sebagai sumber bahan dan kekuatannya tidak otoritas melainkan hanya persuasif saja. Lalu situasi yang dihadapi oleh sumber-sumber hukum sebagaimana dikemukakan yang di sebelumnya itu saya jelasin, tidak terlepas dari perkembangan masyarakat itu sendiri. Demikian telah dibicarakan model dikotomi dari Hart, yaitu yang membagi masyarakat ke dalam rezim tatanan primer dan sekunder. Perbedaan ini mengarahkan kepada pernyataan tentang adanya masyarakat dengan ciri-ciri sosial saja gitu, dan masyarakat dengan ciri-ciri hukum atau masyarakat prahukum dan masyarakat yang sudah mengenal hukum. Perbedaan dalam sumber-sumber yang bersifat sosial dan hukum itu tentulah berada pada tingkat perkembangan masyarakat yang sudah diketahui perbedaan tajamnya antara yang sosial dan yang hukum dengan segala perkaitannya. Dengan demikian pula perbedaan sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial tentunya tidak berlaku dengan masyarakat prahukum tersebut gitu. Lalu saya juga akan menjelaskan macam-macam sumber hukum gitu. Yang pertama, perundang-undangan. Perbuatan hukum yang dilakukan secara sengaja oleh badan yang berwenang untuk itu merupakan sumber yang bersifat hukum yang paling utama. Kegiatan dari badan tersebut itu sebagai perbuatan perundang-undangan yang menghasilkan substansi yang tidak diragukan lagi keabsahannya gitu loh. Lalu ada juga beberapa kelemahan juga yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan ini. Yang pertama itu kekakuannya. Kelemahan ini nih sebenarnya segera tampil sehubung dengan kehendak perundang-undangan untuk menampilkan kepastian gitu. Apabila kepastian itu hendak dipenuhi, maka ia harus membayangkan dengan membuat rumusan-rumusan yang jelas, terperinci, dan tegar, dengan resiko menjadi norma-norma yang kaku. Lalu yang kedua, keinginan perundang-undangan untuk membuat perumusan-perumusan yang bersifat umum mengandung resiko bahwa ia mengabaikan dan dengan demikian memperkosa perbedaan-perbedaan atau ciri khusus yang tidak dapat disamaratakan begitu saja gitu loh. Terutama sekali dalam suasana kehidupan modern yang cukup kompleks dan spesialistis, kita tidak mudah membuat perambatan gitu loh. Lalu ada juga hakikat sosial perundang-undangan. Sebagai sumber hukum, perundang-undangan memiliki kelebihan dan norma-norma sosial yang lain gitu, karena ia dikaitkan dengan kekuasaan yang tertinggi di suatu negara, dan karenanya pula memiliki kekuasaan memaksa yang besar sekali. Dengan demikian, ya mudah bagi perundang-undangan untuk menentukan ukuran-ukurannya sendiri tanpa perlu menghiraukan tuntutan dari bawah. Tapi ciri demokratis masyarakat yang sekarang ini memberikan capnya sendiri gitu terhadap cara-cara perundangan itu diciptakan, yaitu yang menghendaki masuknya unsur-unsur sosial ke dalam perundang-undangan. Menghadapi perkembangan yang demikian ini juga tampaknya semakin kabur gitu loh, pemisah secara ketat antara konsep B, sumber hukum yang atas bawah dan bawah atas tersebut di muka. Apabila batas-batas itu sudah merasuki satu sama lain, ya maka menjadi penting pula lah untuk mendekati masalah perundang-undangan ini secara sosial. Lalu ada pula juga bahasa perundang-undangan. Hukum di abad ke-20 pada dasarnya itu ya hukum yang dituliskan. Oleh karena itu apabila dikatakan bahwa bahasa memegang peran penting dalam kehidupan hukum, ya maka di situ harus ditambahkan bahasa yang ditulis atau bahasa tertulis gitu. Hukum dalam bahasa tertulis ini kan tidak lain ya perundang-undangan. Bahasa dan ragam lainnya yang dipakai dalam perundang-undangan sekarang juga ya unik untuk zamannya, karena dalam sejarah tidak selalu dijumpai gitu penggunaan ragam bahasa yang sama seperti dipakai sekarang ini. Ragam bahasa perundang-undangan sekarang juga mempunyai cirinya yang khas gitu, yaitu ya berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa secara rasional. Makanya kita bisa gitu mampu melihat perincian dari ciri utama tersebut dalam ciri-ciri berikut nih yang akan saya jelaskan. Pertama itu bebas dan emosi, yang kedua tanpa perasaan, ketiga datar seperti rumusan matematik.
Ya sudah, sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.